Selamat siang. Selamat siang Ibu, Assalamualaikum. Salam. Ya, tadi kan kita tadi sempat ngobrol di luar tadi Bu ya, tentang ini kegiatan yang akan kita lakukan. Saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Ibu. Namun sebelumnya kita awali dulu dengan observasi ya. Jadi kita sebelum saya mulai, saya ingin tahu apa tujuan Ibu, apa yang ingin Ibu tuju dari obrolan kita kali ini. Ya mungkin selain saya ingin tahu apa saja yang akan Ibu supervisi nanti di kelas saya juga ingin tahu inti dari supervisi itu yang mana. Tetapi saya juga ingin lebih belajar kepada Ibu tentang pengetahuan yang akan saya ajarkan, bagaimana caranya supaya anak-anak itu lebih mudah memahami, kemudian mereka juga mungkin tidak kesulitan untuk menerima pelajaran dari kita. Mungkin saya butuh penjelasan tentang strategi apa barangkali yang cocok saya gunakan dalam pembelajaran saya. Kalau seperti metode kan sudah jelas Bu ya. Selama ini banyak saya belajar dari Ibu, dari kepala sekolah, banyak saya juga membaca mungkin. Tetapi kan ada hal-hal yang lebih penting, lebih terkhusus. Jangan kita itu terus yang kita pelajari. Mungkin kita butuh strategi baru, penyajian baru kepada anak-anak supaya anak-anak juga belajarnya lebih semangat, lebih giat, seperti yang diterapkan dalam kurikulum Merdeka ini. Merdeka, saya belum banyak tahu tentang kurikulum Merdeka ini, tetapi saya ingin belajar, khususnya dari Ibu, karena Ibu sebagai calon guru penggerak yang mungkin Ibu lebih banyak tahu dari teman-teman Ibu, mungkin dari komunitas Ibu. Mudah-mudahan Ibu dapat berbagi kepada saya. Baik, tadi Ibu menyampaikan ya bahwa Ibu ingin dari obrolan ini Ibu mengetahui inti supervisinya. Ya. Kemudian Ibu juga ingin mendapatkan suatu strategi baru yang Ibu bisa terapkan di kelas yang berbeda, yang Ibu harapkan bisa melibatkan anak-anak itu senang belajar dan mudah memahami pembelajaran. Baik, selama ini apa yang Ibu sudah lakukan, di bagian mana yang Ibu sudah lakukan itu yang menurut Ibu belum tercapai? Di bagian mana? Bu, sebenarnya kalau kita rinci satu demi satu sebenarnya banyak cita-cita saya yang belum tercapai. Kan pada umumnya kita guru pasti Bu ingin siswa kita pinter, tahu dalam setiap apa saja dan banyak hal, mungkin memahami dalam misalnya pembelajaran mata pelajaran matematika, jelas kita ingin tahu mereka paham tentang misalnya menghitung kolom datar, luasnya, menghitung keliling-nya, ataupun mungkin mereka belajar di soal cerita. Nah, bagaimana caranya, strategi apa yang harus kita terapkan agar anak itu mudah memahami apa yang kita bahasakan ke mereka. Ya kan kebanyakan anak-anak di zaman sekarang lebih paham membaca di HP bisa Bu, tapi membaca di mata pelajaran mereka malas. Ya, akhirnya mata pelajaran setelah dipelajari di sekolah, gurunya kasih catatan, sampai di rumah mereka tidak pelajari. Besok kita tanya kembali, kita persepsi kembali, mereka tidak ingat lagi. Nah, saya ingin belajar dari Ibu, misalnya variasi apa, strategi yang bervariasi itu seperti apa yang harus saya berikan kepada mereka agar mereka lebih senang belajar, semangat, kemudian mudah untuk mereka pahami. Artinya mereka pikirannya tidak
sana ke sini, gurunya bicara itu mereka ingat guru saya bilang begini, untuk menghitung ini kata bu guru begini, untuk mengingat ini bu guru bilang begini. Tapi kenyataannya seperti sekarang kan anak-anak hari ini kita beritahu, besok lupa. Iya, yang saya maksud strategi itu Bu, yang saya tanya ke Ibu, strategi bervariatif itu yang seperti apa ya yang harus saya gunakan ya, supaya mereka itu mungkin tidak bosan lihat wajah gurunya atau lihat gaya gurunya seperti apa, atau saya harus berikan strateginya itu yang seperti apa. Mungkin Ibu bisa beri masukan ke saya, Ibu mungkin bisa berikan masukan ke saya setelah Ibu berkeliling kemana, banyak teman, banyak pengalaman yang Ibu terima di selama ini Ibu ikut CGP ya. Ibu kan lebih banyak, pasti lebih banyak pengalamannya Bu ya. Kemudian di komunitas Ibu kan pasti dipelajari, oh ini lebih ke sini dibanding saya, kan saya hanya belajar di sekolah dari buku, sementara Ibu kan lebih banyak pengalaman. Kemudian usia saya kan beda dari Ibu, masih semangat, saya kan ya butuh support lah dari Ibu. Jadi di sini intinya adalah Ibu ingin anak-anak senang ya. Artinya menikmati belajar ya. Dari pengalaman Ibu, hal-hal apa yang membuat anak itu senang? Ya mereka kayaknya kalau terus menerus belajar, misalnya bahasa Indonesia misalnya, kita belajar bahasa Indonesia ya nak, kita akan belajar tentang menyimak bacaan misalnya, kita berikan satu bacaan, suruh anak-anak membaca, kemudian menyimak dan menyampaikan apa isi bacaan, apa judul bacaan, itu kayaknya anak-anak bosan Bu. Ya, terus kalau mereka diberikan lagi strategi yang bervariatif, atau mereka kah yang berperan sebagai tokoh yang ada dalam cerita itu, mungkin boleh itu ya Bu, kita berikan kepada mereka, tetapi kita kan butuh fasilitas juga Bu. Gitu ya. Misalnya seperti drama gitu, kita butuh fasilitas Bu. Mungkin ada media yang harus kita berikan kepada mereka untuk mempermudah mereka memahami pelajaran yang mereka terima itu, peran yang mereka perankan itu. Ya, kita butuh dukungan dari kepala sekolah Bu untuk mengadakan media itu. Bukan hanya dari gurunya saja. Mungkin kalau medianya hanya kertas, ya kan banyak di sekolah kita, tapi mungkin butuh media yang bukan dari kertas saja, mungkin ada yang harus kita buat, itu kan butuh juga sedikit dana mungkin Bu. Apa boleh kalau kita mengusulkan ke kepala sekolah ya. Jadi di sini Ibu mendapat gambaran ya Bu ya, dari Ibu mau mempertajam lagi di proses pembelajaran bahasa Indonesia Bu ya. Pengalaman Ibu kalau hanya membaca, kemudian menyimak, kemudian menceritakan kembali, anak bosan ya Bu. Jadi Ibu menginginkan suatu pembelajaran yang melibatkan mereka berperan, melibatkan peran aktif ya di anak-anak itu, seperti contohnya memerankan tokoh langsung diperankan ya. Di sini Ibu memerlukan dukungan dari kepala sekolah. Baik, kalau begitu kira-kira apa yang Ibu perlukan dalam proses pembelajaran yang tadi Ibu bilang anak-anak menokohkan secara langsung perannya ya. Iya. Medianya tentu kita sesuaikan dengan bacaan yang mereka baca Bu ya. Misalnya kalau tentang kehidupan misalnya dalam rumah mereka, atau misalnya dalam bacaannya tentang mereka harus bermain peran seperti dongeng,
jelas kita butuh alamat. Siapa itu Sangkuriang? Kamu ingat? Nggak tahu, guru. Nah, beda dengan kita yang sudah memahami ceritanya. Anak-anak kan baru kenal, jadi lupa lagi. Kalau kita misalnya bermain peran, hari ini kita belajar tentang teorinya seperti ini bacaannya. Minggu depan kita perankan cerita itu, pasti mereka itu akan ingat baik-baik. Dan misalnya ada khusus, misalnya pakaian ini, misalnya Sangkuriang itu orangnya seperti ini, pakaiannya seperti ini. Salah satunya sajalah, misalnya mereka menggunakan pakaian kerajaan, misalnya pakai apa, yang ada yang khusus. Oh ini Sangkuriang, kalau ini panglima, kalau Dayang Sumbi ini seperti ini. Nah, bapaknya raja ini raja Pajajaran ini begini pakaiannya, mereka ingat begitu. Tapi kalau hanya sekedar cerita, mereka ingat mungkin saat bercerita, saat kita jelaskan dia ingat, tetapi berikutnya kapan lagi lupa. Nah, sama dengan nonton film. Kalau nonton film mereka ingat terus, kan lihat gambarnya. Nah, coba kalau hanya diceritakan mereka lupa. Mungkin itu ada baiknya juga kita belajar Infokus ya, ditayangkan di Infokus. Tapi kan di pelajaran susah kita mencari film-film seperti itu, bukan repot lagi. Nah, yang lebih mudah mereka bermain peran langsung, yang lebih mudah bermain peran langsung. Ya. Mungkin dari setiap mata pelajaran adalah yang mereka perankan, seperti misalnya di pelajaran PKL. Kalau di apa ya yang kita tahu, misalnya di bab 1 itu tentang rumusan Pancasila. Coba mereka bermain peran yang mana itu Muhammad Yamin, siapa itu Insinyur Soekarno, dia mengeluarkan ide apa, Insinyur Soekarno idenya apa, MR Muhammad Yamin apa, pasti mereka tahu. Oh susunannya dulu Pancasila ini seperti itu, kemudian disempurnakan sekarang jadinya ini, pasti ingat. Coba kalau hanya kita jelaskan lagi mereka lupa. Jadi intinya ini Ibu akan membawakan proses pembelajaran yang berkesan pada anak. Ya, jadi anak dilibatkan secara aktif untuk membangun pengetahuannya, menyerap informasi melalui bermain peran. Seperti itu ya. Kalau boleh baik seperti itu. Tapi ini mungkin kita harus bahasakan dan UKS. Mereka apa? Ibu KS apa setuju atau tidak dengan usulan kita? Supaya paling tidak dukungannya ada dukungan. Baik, jadi Ibu memerlukan dukungan dari kepala sekolah. Bukan dari kepala sekolah, mungkin Bu dari teman-teman juga, ya. Baik, terutama mungkin bagi saya itu bimbingan dari Ibu, pengalaman dari Ibu. Mungkin ada yang bisa saya petik, ada yang bisa saya terapkan kembali ke anak-anak. Ya, pengalaman Ibu saya dapati, saya berikan kembali kepada anak-anak. Jadi bersambung. Baik. Tadi kan Ibu berencana mau bermain peran. Iya. Di dalam menyiapkan, misalnya seperti Ibu bilang propertinya, apa yang bisa Ibu lakukan? Mungkin kita akan merancang disesuaikan dengan cerita yang akan diperankan oleh anak-anak. Sesuai dengan cerita ya, propertinya disesuaikan dengan ceritanya. Apakah Ibu sudah bisa memperkirakan apa-apa yang Ibu butuhkan? Belum sih Bu, karena kita belum tahu apa saja yang harus kita siapkan. Mungkin kita lihat materinya dulu, kemudian apa yang disiapkan itu apa, karena kan tidak semua cerita itu sama. Mungkin bukan hanya cerita tentang kerajaan saja, kan cerita dalam pelajaran bahasa Indonesia itu banyak Bu ya. Ya paling tidak yang saya maksud itu bukan hanya tentang cerita tentang kerajaan, mungkin cerita tentang kehidupan sehari-hari. Jadi propertinya itu mungkin berbeda-beda. Baik, kalau begitu untuk yang kita rencanakan dalam observasi nanti Ibu mau mengangkat tema apa?
Belum tahu sih Bu. Ya. Saya belum tahu temanya karena belum saya rencanakan. Ini kan ceritanya Ibu nanti kalau nanti di supervisi nanti, ini kan tahun ajaran baru ya Bu? Atau setelah ini? Setelah ini. Saya berarti sebelum anak-anak ulangan. Sebelum anak-anak ya. ulangan. Mungkin Ibu bisa ada gambaran dalam materi apa nanti Ibu mau mengadakan simulasi bermain peran. Oh iya, tapi saya belum lihat Bu batasan pelajaran saya belum lihat. Mungkin nanti saya informasikan ke Ibu bisa? Ya. Saya informasikan ke Ibu nanti untuk supervisi nanti saya akan membawakan mata pelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia. Kemudian saya akan bawakan satu cerita, mata pelajaran tentang cerita. Kemudian saya ingin mencoba anak bermain peran. Ya, jadi seperti itu ya. Mungkin untuk medianya sementara kita buat sendiri saja. Hanya memang kita butuh informasi, butuh dukungan dari kepala sekolah. Saya akan informasikan ke kepala sekolah bahwa di supervisi nanti saya akan menampilkan mata pelajaran bahasa Indonesia dengan tema mungkin bermain peran, peran anak-anak dalam cerita yang akan disajikan itu. Ceritanya misalnya. Kira-kira bahan-bahan apa Bu yang Ibu perlukan? Mungkin kita butuh bahan yang mudah saja. Kita butuh kertas apa? Kain-kain. Ya. Mungkin mahkotanya kita akan buat dari kertas manila saja dan kertas metalik. Ya. Kemudian kain-kainnya. Kira-kira apakah orang tua bisa dilibatkan? Bisa, insya Allah. Karena kita memang butuh dukungan juga dari orang tua. Dukungan yang seperti apa? Dukungan harapkan dari orang tua? Mungkin dukungan izin untuk anaknya, mungkin kita pulang agak telat. Nah, terus karena kita akan belajar mungkin menyita waktu si orang tua bahwa kita akan belajar yang pembelajarannya agak beda begitu. Jadi kita akan belajar bermain peran langsung seperti yang cerita selama ini mereka pelajari. Jadi di sini ada kekhawatiran Ibu akan pulang terlambat begitu ya jamnya. Kira-kira bagaimana cara Ibu supaya bisa tepat waktu sehingga tidak menyita jam pulang misalnya? Bisa. Bagaimana cara? Barangkali bisa. Jam bahasa Indonesia bukan sebenarnya hanya 3 jam pelajaran. 3 jam, ya. 3 jam. Terus kalau kita bermain peran kayaknya akan melebihi. Saya tidak akan menyita waktu jam pulang, tetapi jam pelajaran lain mungkin kita pinjam dulu. Kan sebelumnya mungkin mereka akan kita beritahu anak-anak bahwa besok kita akan belajar bahasa Indonesia. Setiap orang pasti beda-beda. Mendapat peran masing-masing. Mendapat peran masing-masing. Setiap siswa mendapat peran masing-masing. Artinya anak-anak harus terlibat. Dalam drama yang Ibu rencanakan. Iya. Baik. Jadi dari 3 JP ini apa yang Ibu mau lakukan? Dari 3 jam pembelajaran bahasa Indonesia. Ya. Pertama kita ingat persepsi tetap kita lakukan Bu ya. Kemudian yang kedua di dalam materi bahasa Indonesia, yang pertama kita akan memberikan ceritanya kita jelaskan kepada anak-anak, ya dijelaskan, mereka membaca dulu ceritanya, kemudian siapa peran-peran yang terlibat di dalam cerita itu, nah kemudian diberikanlah kepada mereka siapa yang berperan sebagai ini, mereka akan berbagi peran, ya. Kemudian dilaksanakanlah drama tadi. Jadi langkah-langkahnya yang akan Ibu lakukan adalah persepsi seperti biasanya, kemudian menjelaskan cerita, jalan cerita, tokoh-tokohnya begitu ya Bu ya. Kemudian membaca kembali cerita, kemudian berbagi peran, melangsungkan dan melaksanakan perannya. Di antara tahap-tahap ini, kira-kira apa yang menurut Ibu akan memakan waktu? Barangkali persiapan yang akan menyita waktu. Persiapan untuk main perannya itu. Persiapan menunjuk peran siapa yang berperan dalam tokoh. Siapa membagi peran ya.
Begitu semua rangkaian langkah-langkah ini akan Ibu lakukan pada 3 jam pelajaran tadi ya Bu ya. Dengan persiapan adalah propertinya sudah disiapkan lebih dahulu, baik dalam mempersiapkan diri untuk berperan melakukan dialog. Apakah Ibu bisa melakukan hal yang lain supaya mereka lebih mudah begitu? Apa ya hal yang lain yang memudahkan anak? Oh, ini peran sebagai pangeran itu, ini loh dialognya. Oh iya, nah, gitu. Dialognya kita akan pelajari dulu. Dialognya kita bagi dialognya, bagi perannya, dialognya, propertinya jelas kita sudah bagi. Mereka itu kita semuanya dipersiapkan sebelum. Baik, termasuk naskah ya, naskah ya, betul, naskah. Jadi bagi peran, kemudian naskahnya sudah disiapkan, tentang siapa nanti yang jadi raja, gitu Bu ya. Kemudian properti sudah disiapkan, jadi langsung pasang, misalnya seperti itu, tidak dibuat saat itu. Baik, kita sudah sampai di ujung pembicaraan ini Bu. Saya ingin menanyakan kapan kira-kira ini bisa dilaksanakan. Untuk minggu pertama pelajaran bahasa Indonesia saya akan sampaikan kepada mereka. Nanti pelaksanaannya minggu berikutnya atau pertemuan minggu berikutnya, berarti ini ada di sekitar tanggal berapa ini? Minggu terakhir bulan ini barangkali. Minggu terakhir ya Bu, waktunya minggu terakhir bulan Mei ya, minggu terakhir bulan Mei. Baik Ibu, kita sudah sampai di penghujung praobservasi. Bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah, saya lega. Apa yang ingin saya utarakan ke Ibu telah terlaksana. Mudah-mudahan rancangan nanti ke depan di observasi berikutnya Ibu lakukan supervisi untuk saya insya Allah saya bisa melaksanakannya dengan baik. Ya, sebisa mungkin ya. Jadi perasaan Ibu lega ya, mendapat gambaran yang lebih jelas ya. Baik Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan terlaksana dengan baik, tercapai tujuan pembelajarannya dalam menambah pengalaman Ibu dalam mengadakan pembelajaran yang berkisar pada. Baik Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti luar biasa, kita akan belajar bahasa Indonesia tentang memahami cerita dongeng, memahami perasaan tokoh. Kita akan belajar tentang kalian nanti bermain peran untuk memerankan isi cerita. Kita akan cerita dongeng. Namun sebelum belajar, kita doa dulu. Kamu sebutkan apa saja masalah yang dihadapi tokoh yang ada dalam cerita tadi. Kemudian yang kedua, menemukan informasi yang disampaikan lewat infografik dengan. Sementara itu, Kak Bebek baru saja memanen kangkungnya. Kangkung ke pasar, kangkungnya jumlahnya terlalu banyak ya jumlahnya untuk dimakan sendiri. Kak Bebek membawa kangkung ke pasar dan berharap bisa menukar
Ternyata di pasar itu Kak Bebek habis memanen kangkung dia ke pasar. Sementara Kak Kancil memiliki apa? Tapi dia ingin kangkung. Maka dia Dayat, Kak Kancil, Dayat pun ke depan. Semua yang kita tunjuk. Kemudian Aska, Suka, Linci, Friska, Ella, Cici. Siapa yang belum tadi? Belum ada? Cici belum ada. Cici Bebek ya? Bebek. Terus Jokowi, Kaberu. Ingat soalnya masing-masing. Ya. Angsa. Ya, Erika. Angsa. Ya, Angsa. Ingat soalnya masing-masing ya. Si Bebek itu apa? Bebek, Angsa. Siapa yang Ella? Mana Ella? Mana Bebek? Bebek. Terus Kak Angsa, Kak Kancil, Kaberu. Yang mana Kaberu? Oh, Jokowi Beru. Kamu? Kancil. Kamu Kancil. Ya, kamu Kancil. Siapa yang Linci? Kak Linci. Nanti nanya saya. Ingat perannya masing-masing, dengarkan ya. Berperan sebagai dalam cerita tadi. Ya, perasaan kalian bagaimana menginginkan sesuatu kemudian tidak ya boleh apa saja. Tidak mesti sama dengan yang dalam cerita. Itu ibaratnya kamu mulainya cerita baru, ya. Pada masa boleh dua. Jamur ya, sudah yang lain boleh masih Ella boleh ini. Terus Kelinci punya apa? Tadi Kaberu punya apa? Ubi dengan beras. Terus Kelinci punya apa? Silakan sesuai dengan keinginan kamu. Silakan dengan keinginan kamu bertukar. Apa artinya bertukar? Berapa nilainya? Kalau di zaman sekarang, dengarkan. Kalau di zaman sekarang, alat tukar kita adalah zaman sekarang uang. Sudah ditentukan nilainya. Berapa nilainya uang yang kamu miliki? Dengarkan dulu. Memiliki apa yang kamu inginkan. Silakan. Boleh tukar menukar. Kemudian apa yang kamu inginkan, tulis dulu. Ya. Tunggu dulu. Beru, kamu ingin apa? Kamu inginkan pun. Ingin kangkung. Kamu punya apa? Punya ubi dan beras. Kemudian Ella punya apa? Kamu punya apa, Ella? Jual dan membeli. Kamu ingin apa? Beli. Dan
bawa pulang di rumahmu apa kebutuhan yang kamu dapatkan. Ya, silakan bawa pulang. Ya, duduk di tempatnya masing-masing. Kamu pertanggungjawabkan harta yang kamu telah dapatkan. Dia ingin kampung katanya. Sama juga dengan yang punya kampung, ternyata dia tidak terpenuhi kebutuhannya. Dia tidak tahu mau ditukar dengan apa. Tidak mengerti mau ditukar dengan apa. Dia pengen kampung, lihat kampung, tapi tidak mau menukar karena tidak tahu menukar dengan apa. Karena kampungnya telah diambil orang kayaknya. Diambil orang. Tetapi yang sulit barangkali kalau ada teman yang teman kalian punya barang yang kamu inginkan dan barang yang ada sama kamu itu yang diinginkan temanmu, itu mudah tinggal tukar. Yang sulit bagaimana kalau yang temanmu punya itu ternyata bukan keinginan, yang bukan barang yang kamu inginkan, berarti kamu harus mencari kemana-kemana. Nah, yang jadi masalah kalau tidak ada untuk menukarnya, barang yang kamu bawa itu tidak ada barang yang akan ditukar dengan yang apa yang kamu inginkan. Ya, itu barangkali permasalahannya. Nah, kalau ada di pasar misalnya yang ingin membeli emas, kemudian emasnya tidak ada, yang jual emasnya tidak ada, ingin membeli emas, kamu misalnya bawa sebongkah berlian, kamu ingin menukar dengan emas, ternyata emasnya tidak ada, sudah diambil sama yang lain. Itu barangkali masalah yang tidak bisa terpenuhi. Kalau misalnya Dayak punya beras misalnya 2 liter, dia ingin menukar dengan kangkung, cari temannya Rifki punya kangkung tidak, atau misalnya Dayak ingin pulpen yang warna biru, Rifki ingin buku warna merah, Rifki punya buku warna merah, Dayak punya pulpen biru. Mereka punya keinginan yang sama, ada dalam orang yang sama kamu yang sama. Berarti mudah tinggal menukarnya. Tetapi kalau Dayak punya pulpen merah, Jokowi ingin pulpen biru. Kemudian Jokowi punya buku merah, tapi mereka punya ingin misalnya buku warna biru. Jadi tidak kesampaian untuk menukarnya karena berbeda yang kamu inginkan. Kalau Gilang punya pensil merah, Dayak punya pensil biru, kemudian saling. Ini juga uang. Ini uang ya? Ini uang. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Bagaimana tadi kita sudah melakukan saya sudah melakukan observasi, Ibu juga sudah melakukan kegiatan pembelajaran. Menurut Ibu bagaimana kalau misalnya diukur dengan 1 sampai 10, Ibu sudah mendapatkan poin berapa untuk pembelajaran hari ini? Kalau menurut saya barangkali masih banyak kurangnya karena kebetulan itu bukan kebetulan sih, memang kurang persiapan karena saya sibuk, kemudian saya tidak hafal dongengnya itu. Jadi barangkali kalau Ibu mengukur nilai, saya sendiri mengukur nilai, barangkali nilai saya itu 70 saja. Iya. 70 ya, Bu ya.
Baik, berarti dalam rentang nilai 70 itu ada yang hal-hal yang Ibu anggap berhasil. Ya, mungkin Ibu bisa refleksi kembali apa yang sudah berhasil hari ini sesuai dengan yang Ibu harapkan. Mungkin menyampaikan tujuan sudah berhasil, mereka juga dapat mengidentifikasi apa-apa masalah yang dihadapi dalam cerita dongeng tadi. Tetapi mereka juga kurang paham apa yang harus dia lakukan waktu demon barter tadi, demonstrasi barter. Ada beberapa siswa yang bingung melakukannya. Nah, barangkali itu merupakan kegagalan saya juga. Kira-kira bagaimana cara Ibu untuk kedepannya mengantisipasi hal-hal yang seperti itu? Mungkin insya Allah saya akan belajar lagi, berusaha bagaimana memantapkan persiapan supaya keberhasilan itu supaya meminimalisir kekurangan. Jangan, ya, kalau pengakuan saya tadi itu belum maksimal, Bu, masih anak-anak belum semangat, kayaknya masih bingung. Menurut penilaian saya tadi anak-anak masih ada yang melongo, tidak senang dengan bukan kurang senang, mereka tidak bahagia dengan perannya dia, masih bingung apa yang harus saya lakukan. Mungkin butuh persiapan. Seharusnya sebelum pembelajaran itu persepsinya mungkin dipermantap. Itu saja. Dari 15 siswa, Bu, ya? Ya. Ya, dari 15 siswa itu berapa siswa yang tampak sudah menikmati pembelajarannya? Kalau saya lihat tadi ada tinggal 1-2 orang saja yang masih pasif, tapi yang lainnya aktif kok. Jadi kalau untuk keaktifan sudah baik ya, Bu, ya? Ya, kalau menurut Ibu sudah baik. Terus bagaimana dengan hasil belajar siswa? Kalau hasil belajar menurut tadi yang saya di apersepsi tadi pertama, bukan di asesmen tadi di awal, mereka bisa menjawab semuanya, berarti berhasil. Tapi yang kedua, entah karena saya berikan PR mereka, nanti saya lihat di pertemuan berikutnya apakah PR mereka bisa jawab atau tidak. Tetapi dari penguatan tadi itu mereka menyimak bacaannya itu, menurut saya mereka bisa menjawab. Apakah hasil belajar itu dapat Ibu validkan, misalnya seperti itu? Iya, bisa. Insya Allah saya akan usahakan validkan kembali, akan diulangi kembali semaksimal mungkin. Mungkin bukan di mata pelajaran ini saja, mungkin untuk pelajaran yang lainnya juga seperti PKN, IPAS. Mungkin saya akan belajar untuk belajar diferensiasi seperti yang tadi. Tetapi mungkin karena yang tadi itu masih ada kekurangan karena memang saya kurang persiapan dan saya tidak hafal cerita dongengnya, untuk menyimpulkan itu saya kesulitan, jadi saya harus membaca, ya itu barangkali, Bu. Jadi kalau untuk strategi diferensiasinya sudah dapat tadi semua, Bu, ya. Hanya mungkin tadi di bagian penilaian mungkin ya. Penilaiannya saja. Jadi kira-kira rencana Ibu berikutnya apa? Ya, saya untuk penilaian ini. Untuk penilaian saya harus membuat dulu asesmennya mereka. Saya harus kuasai materinya, saya buatkan asesmennya, kemudian saya sajikan materinya, baru saya buat lagi asesmen berikutnya. Untuk penutupnya mungkin disitulah saya bisa menilai mereka mampu melakukan tujuan pembelajaran yang sudah disiapkan. Iya. Jadi hari ini yang menjadi pertimbangan ke depan adalah mengenai penilaian, Bu, ya. Baik, Ibu, apa yang Ibu ingin sampaikan dari kegiatan kita hari ini? Sebenarnya banyak sih, tapi saya tidak tahu mengungkapkannya apa. Tetapi saya ingin belajar lebih banyak barangkali dari Ibu tentang penilaian awal, penilaian akhir, kemudian menerapkan
diferensiasi itu, pembelajaran diferensiasi itu mungkin saya belum terlalu paham. Mungkin di lain waktu saya akan belajar dari ibu dan saya bisa mengimplementasikannya di kelas. Jadi angka 70 tadi sudah artinya tidak membuat ibu terlalu kecewa dengan pembelajaran hari ini ya. Angka 70 tadi mungkin ini saya simpulkan, nanti ibu tinggal konfirmasi kembali apakah kesimpulan ini sudah benar. Jadi angka 70 tadi bukan berarti ibu kecewa, tetapi kedepannya akan meningkatkan lagi ya. Bagaimana? Ya betul, saya tidak kecewa karena saya menyadari memang mungkin itu kan penilaian dari saya sendiri, barangkali masih terlalu banyak kekurangan-kekurangan yang belum saya lakukan, masih ada kekurangan-kekurangan dalam pembelajaran ini yang belum sempat saya terapkan yang sesuai dengan RPP, karena selain waktu juga anak-anaknya gelisah karena ini kan kita masuk jam kedua. Mungkin tadi kalau dari awal dan persiapannya sudah matang, mungkin insya Allah bisa dilakukan karena anak-anak sangat mendukung, kayaknya bisa diajak berpartisipasi untuk melaksanakan pembelajaran diferensiasi ini. Iya. Jadi bisa diulang kembali hal-hal baik apa yang akan ibu pertahankan atau ibu kembangkan di pembelajaran berikutnya? Ya seperti tadi, mungkin saya ingin mereka menjadi peran penting dalam pelajaran yang kita pelajari, seperti memerankan menjadi tokoh dalam cerita ataupun mereka melakukan sendiri apa yang kita pelajari. Bisa mereka, guru hanya mengarahkan saja, mereka bisa mencari sendiri. Kita tinggal mengarahkan, oh ini yang harus kalian lakukan anak, mungkin ini kamu harus begini, ini tidak boleh begitu. Mungkin ke depan seperti yang diajarkan kurikulum Merdeka, seperti itu barangkali Bu. Saya bisa belajar dan belajar, insya Allah Ibu bisa bimbing saya Sama-sama belajar ya. Sebenarnya. Ya, Ya baik, jadi hal yang baik menurut ibu hari ini sudah ibu lakukan dan akan ibu kembangkan adalah melibatkan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran, seperti itu ya Bu ya. dan sebetulnya Bu, ini saya perlu dukungan dari teman-teman yang lain, dan saya juga ingin belajar lebih banyak dan bertanya atas pembelajaran ini kepada teman-teman yang sudah melangkah lebih jauh, barangkali yang mereka sudah punya pengalaman banyak. Saya ingin belajar apa saja yang harus kita perbaiki dalam pembelajaran yang sekarang harus kita lakukan. Bukan lagi pembelajaran jadul seperti dulu, monoton guru saja yang menyampaikan, anak-anak pasif. Mungkin sekarang kan kita dianjurkan supaya anak-anak ikut aktif dalam pembelajaran ini, supaya mereka merasakan, oh belajar ini seperti begini. Bukan hanya guru menjelaskan, itu kan suatu saat bisa lupa. Mungkin kalau mereka berperan aktif, mereka akan mengingat, oh saya pernah diberikan tugas sama ibu guru ini ya, jadi mereka akan ingat terus ya, itu barangkali Bu ya. Baik Ibu, semangat selalu. Ini kayaknya masih bersemangat, masih berkobar-kobar untuk pembelajaran berikutnya ya. Terima kasih atas kesediaannya untuk menjadi guru yang diobservasi. Semoga ada manfaatnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.